guys, balik lagi sama aku di podcast Ape. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber dari anak PKL dari SMKN 1 Pandeglang. Halo Teh. Halo, Boleh perkenalkan dirinya nggak? perkenalkan nama saya Supia dari SMKN Pandeglang Pandeglang, ambil jurusan RPL. Kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini apa sih Teh? Akhir ini sibuknya PKL sih, Kalau misalnya PKL di sini itu udah berapa lama sih Teh? hampir 2 bulan, 2 bulan, berarti masih baru-baru ya? baru banget. Oke. Nah, di PKL di sini, Teteh itu ditempatin sebagai apa sih di sini? Di tempat ini lebih ke jurusan RPL sih, Sesuai jurusan di dia. bidang RPL. Nah, kalau RPL itu seperti apa dan mempelajari apa aja sih Teh? Menurut pribadi ya, Iya. RPL tuh mempelajari kayak software, terus bukan software aja sih, ada IoT juga, terus desain juga banyak dipelajari di RPL sih. Cuman kalau untuk saya pribadi cuman belajar IoT, kayak software-software juga yang bikin buat web, terus aplikasi yang kayak kecil-kecil sih. Tadi kan disebutin tentang IoT nih Teh. Kalau IoT itu apa sih Teh? Menurut saya tuh IoT itu bikin suatu perangkat yang tersambung ke internet gitu, tersambung ke software lah ya, tapi sebuah perangkat yang misah itu gimana ya? Kayak sebuah program mesin gitu, tapi di latar belakangnya software. Oh, jadi lebih khusus sama softwarenya. Ya lebih ke alat mesin gitu kan. Boleh diceritain nggak sih Teh, alasan Teteh masuk jurusan RPL itu kenapa? Alasan masuk jurusan FPL tuh cuman awal-awalnya tuh kepo sama jurusan FPL, jadi nyoba-nyoba masuk jurusan FPL, terus ternyata makin kesini asik kan, terus juga dari situ sekarang muncul minat banget sama FPL. Tapi untuk sejauh ini belajar RPL itu nyaman nggak sih Teh? Kadang nyaman, kadang ada gak nyamannya sih. Normal ya itu. Iya. Kalau setahu aku itu kan RPL itu identik sama ngoding nih Teh. Boleh dijelasin nggak sih Teh ngoding itu seperti apa? Mobil itu menurut pribadi prosesnya pertama, misalkan aku mau bikin apa, misalkan web. Nah, webnya itu kita pikiran dulu temanya mau apa, terus desain-desainnya mau apa. Nah, baru kita bakal ada pikiran buat kayak gimana nih temanya udah kayak gini nih. Terus baru ada kepikiran ngodingnya mulai dari mana. Misalkan mau buat uh, desainnya kayak gimana. Gitu sih kayak mikirin. Kalau buat Teteh sendiri itu ngoding itu susah nggak sih Teh? Susah banget. Susah banget. Apa yang bikin susahnya itu? Dari memahami bahasa pemrograman sih. Iya. Apalagi kan banyak banget kan bahasa pemrograman, jadi sulit banget buat memahami satu persatu. Iya. Kalau bahasa pemrograman itu seperti apa sih Teh? Bahasa pemrograman, intinya bukan bahasa kita kan? Iya. Bahasa pemrograman bahasa yang buat merintah suatu sintak lah ya, buat membuat desain di web atau buat desain di aplikasi. Bahasa pemerintahan Kayak gitulah kurang lebih ya Teh. Kalau buat ngoding sendiri itu biasanya ada kendala nggak sih Teh? ada. Di bagian apa ya? Paling dari responsifnya sih. Misalkan kayak misalkan kita bikin web, terus ukurannya kurang responsif nih yang kita mau. Terus padahal codingannya itu udah sesuai kan, Iya. harusnya udah kayak udah benar, tapi apa nih yang salah? Ternyata pasti ada aja sih yang typo gitu. Cuma karena typo dong sih yang dari permasalahannya. Oke.
Kalau cara mengatasinya itu kayak gimana sih, Teh? Boleh dijelasin nggak? Atasinnya satu sih teliti, paling teliti doang ya. Kalau misalnya ngoding itu kan harus masukin kode-kode ya biasanya. Iya. Nah, itu tuh ngambil dari mana sih kode-kodenya? Eh, Kode-kode bisa kita cari, banyak sih referensi kode-kode yang bisa kita cari di YouTube. Terus Di internet juga iya di mungkin ada. internet juga banyak juga. Jadi apalagi ada Bootstrap, dan di situ juga kita bisa tinggal cari. Misalkan kita mau bikin card atau mau bikin footer, mau bikin apapun di situ juga udah ada icon-iconnya juga. Jadi rekomendasi juga Bootstrap buat cari-cari referensi. Terus YouTube juga banyak. Jadi lebih mudah ya sekarang tuh buat nyari hal-hal yang berkaitan dengan ngoding itu. Kalau buat orang awam kayak aku tuh, kalau misalnya pengen belajar RPL itu mulai dari mana sih Teh kira-kira? Mulainya dari kalau pribadi ini aja sih, belajar-belajar terus searching di YouTube. Terus pemula biasanya kalau buat yang awal-awal belajar HTML CSS dulu sih. Jadi gimana ya? Jadi bahasa pemrograman HTML sama CSS itu nggak terlalu sulit daripada bahasa pemrograman yang lain. Jadi lebih baik pelajaran yang itu dulu. Jadi lebih dasar-dasar. Dasar-dasarnya. Kalau misalnya Teteh ini di bidang RPL itu biasanya pakai software apa aja sih? Hmm, paling Visual Studio Code, yang Visual Studio yang buat desainnya juga ada. Terus kalau aku cuma pakai itu kan. Tapi bisa juga pakai Sublime Text, bisa pakai Notepad++. Banyak sih yang Banyak buat juga software yang buat coding. Oke. Menurut Teteh sendiri untuk peluang kerja di bidang RPL ini luas gak sih Teh? Menurut aku luas banget. Soalnya zaman tuh makin kesini kan teknologi itu makin semakin canggih kan. Jadi di bidang RPL ini IT ini semakin dicari. Jadi benar-benar menurut aku luas sih. Bisa gabung ke perusahaan, bisa bikin usaha sendiri, bisa kerja dari rumah juga. Pokoknya banyak sih peluang kerja untuk di bidang ini. Banyak banget ya ternyata. Kalau untuk karya apa aja sih yang udah Teteh buat sejauh ini? Karya aku pernah bikin aplikasi penjualan ikan, terus menu kafe, terus kalau di IoT aku juga pernah bikin automatic fish feeder, terus kalau bikin di sini juga bikin admin dashboard, terus sama landing page buat akses sekolah. Udah banyak ya ternyata. Kalau misalnya untuk project yang paling berkesan selama ini apa Teh? Ada nggak? Ada. Apa? Menurut aku yang paling berkesan tuh yang pas bikin automatic fish feeder. Kenapa tuh bisa sampai berkesan kayak gitu? Soalnya itu kan kerja kelompok, jadi benar-benar kerasa kerja timnya. Terus kita juga pembagian maksudnya kayak di kelompok itu tuh masing-masing punya ada pekerjaannya gitu kan. Jadi dibagi terus puas aja dengan hasil yang kita kerjain sesuai ekspektasi. Oke. Ngomong-ngomong tentang RPL nih Teh. Kalau untuk hobi Teteh sendiri itu apakah ngoding atau ada hal lain? Tentunya bukan, bukan berarti via jurusan RPL apa hobinya ngoding kan. Cuman kalau hobi mah bukan ngoding sih. Betul. Tentunya apa yang saya lakukan tuh hobi saya. Jika tentu gitu. Kalau misalnya Teteh sendiri nih, kalau misalnya udah lulus dari SMK mau ngelanjutin kerja kah atau usaha kah atau mau kuliah nih? Insya Allah sih pengennya kuliah. Kalau misalnya kuliah tuh mau linjur kah atau tetap di bidang RPL? Lebih
tetap di bidang RPL sih. Soalnya kan udah tanggung kan. Iya. Kalau linjur tuh nantinya kita pusing lagi gak sih Belajar mulai dari dari awal awal. lagi. Kalau lanjutin dari bidang RPL ini kan tuh udah minimal udah tahu basicnya. Jadi kedepannya ada wah terlihat lah, maksudnya kayak udah terlihat kalau kita mau lanjutin RPL itu kayak gimana. Iya. Eh, kan tadi pengen kuliah nih. Ada nggak sih univ impian teteh buat nanti kuliah? Tentunya ada. Pengen banget di ITB. ITB. Ya. Nah, balik lagi ke PKL nih teh. Buat perasaan teteh PKL selama di sini itu gimana sih teh? Seneng sih. Lebih kayak nggak nyangka. Soalnya jarak dari asal saya ke sini kan lumayan jauh kan. Jadi kayak seneng banget bisa PKL di sini. Kalau boleh tahu kan teteh ini dari Pandeglang ya? Iya. Nah itu kenapa bisa sampai PKL di Bandung, di PT LSKK ini? Kenapa sampai bisa jauh gitu? Tentu kan tempat PKL itu ada di sekolah kan. Nah ya. Cuman emang tertarik PKL di daerah Bandung, terus ada ditawarin di sini PT LSKK, ya udah diambil aja. Terus juga kejurusan kan, jadi kita bisa belajar lagi di sini lebih banyak lagi, bisa menggali lebih banyak ilmu. Iya. Jadi nggak sia-sia PKL selama PKL. Dulu ya. Kalau di sini itu nyaman gak sih teh menurut teteh? Nyaman sih, nyaman Banget. Nah di PT LSKK ini teteh udah ngerjain apa aja sih selama PKL? selama PKL cuman sedikit sih, cuman ngerjain admin dashboard sama website sekolah. Soalnya baru 2 bulan juga, baru-baru ini. Buat ngerjain hal itu tuh ada kesulitan gak sih teh? Tentunya ada. Eh Sebetulnya yang pasti pas ngodingnya nggak sesuai eh yang kita harapkan kan. Jadi kita harus menggali lagi nih, kok bisa sih ini nggak sesuai. Jadi kita cari masalahnya di mana gitu kan. Ceritanya di codingannya itu salah. Yang salah kita bingung gitu kan. Oke. Buat pertanyaan terakhir nih teh, ada pesan dan kesan gak sih untuk PT LSKK ini? Ada kesan aku sih di sini benar-benar senang, lebih ke nggak bisa ngomong apa-apa ya sih, soalnya kayak nggak nyangka gitu kan pesan. Terus pesannya juga semoga PT LSK tuh kedepannya lebih maju, lebih terkenal dan lebih, pokoknya doa terbaik buat PT LSK. Oke, makasih nih teh. Nah guys, seru banget kan ngobrol-ngobrol bareng anak PKL kali ini. Penasaran kan siapa lagi narasumber selanjutnya? Jangan lupa nonton di podcast Ape. Bye-bye!